Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, terpisah bulan Muharram. Nah, bulan Rajab sekarang tanggal 5. Apa yang harus kita lakukan di bulan yang mulia ini? Sebagaimana Rasulullah bersabda, Inna Rajab syahrullahi wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Inna Rajab, sesungguhnya bulan Rajab, syahrullahi, yaitu bulannya Gusti. Artinya apa? Karena bulan Rajab bulannya Allah adalah bulan Rajab, bulan pulau kali panjenengan membersihkan tubuh kita dari semua dosa dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Maksudnya jangan nunggu bulan Rajab, tapi bulan Rajab ditingkatkan, diperbanyak melebihi hari biasa, melebihi bulan lain. Kenapa kok harus diperbanyak di bulan Rajab? Karena bulan Rajab bulannya Allah, bulan pulau kali panjenengan membersihkan tubuh kita dari dosa dengan cara perbanyak baca istighfar untuk persiapan membersihkan hati kita pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bersihin hati kita, persiapan membersihin ruh kita pada bulan Ramadan. Kalau sudah dari bulan Rajab kita bersihin dari dosa tubuh kita banyak istighfar, bulan Rajab bersihin hati kita dari unek-unek dengki dan sebagainya, maka bulan Ramadan ruh kita akan bersih. Kalau sudah tiga-tiganya dijalani, maka insya Allah pulau kalian panjenengan akan masuk ke satu hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bangga, senang mempersiapkan, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, maka jasadnya haram api neraka menyentuhnya. Amin, Allahumma amin. Caranya, nah ini, boleh kalau malam tanggal 1 Ramadan kental kembang api, bukan. Yang dimaksud mempersiapkan diri itu adalah dari bulan Rajab bersihin tubuh kita, perbanyak membaca istighfar. Bulan Sya'ban bersihin hati kita, perbanyak membaca sholat. Maka Ramadan akan bersih tubuh kita, ruh kita. Jadi permulaannya dari bulan Rajab sekarang. Apabila bulan Rajab kita tidak mampu meningkatkan ibadahnya, itulah kita. Artinya bukan tergolong ahlul ibadah. Karena tanda-tanda baik tidaknya manusia, bahkan almarhum Kiai Suber sering menjelaskan tanda-tanda baiknya kita bisa dilihat dari bulan Rajab. Kita orang baik atau tidak, kita akan tobat beneran atau tidak, bisa dilihat dari awal bulan Rajab. Ini tanda-tanda kita. Sekarang masih 5 hari, jadi masih permulaan dengan baik. Artinya yang tidak sempat tanggal 1, tanggal 2, yang tidak sempat 3, tak sempat 4, tak sempat 5, nanti malam diperbaiki. Masih ada sisa 25 hari. Senajan tak jempol saja. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Layalin la yuraddu fihi dakwah. Riwayat lain, Layalin la yuraddu fihi du'a. Layalin dineng lemak binyak malam, la yuraddu pendekat tak itolak fihim na edalan layat. Ad-dakwah itu pendapat doa, riwayat lain ad-du'a itu pendapat doa. Artinya 5 malam itu kita kalau dia mulai berdoa, doanya tidak ada yang ditolak. 5 malam dari lampuan Allah selalu memberi jalan kepada kita, jalan tol untuk minta ampun. Tapi kita yang sering tambeng pengkor, padahal 1 tahun sekali itu terjadinya. Yang pertama, awal lailatin min Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab. Jadaku yaumul lail, adu'a, anyukun, bama lebat ye, ya tahun dek tekor umur depa.
Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang istimewa, tanggal 1 Rajab, sehingga Allah di salah satu tanggal pada bulan Rajab memperjalankan makhluknya yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad, dengan Allah di Isra Mi'rajkan pada bulan Rajab. Dan itu tidak pernah terjadi kepada nabi yang lain sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Cuma boleh ucap wah Mi'raj ketemu kalau kalian kadap kalian tanpa. Rasulullah sendiri itu 1 kali. Rasulullah 1 kali, perhatikan. Dan itu tidak pernah terjadi kepada nabi sebelumnya. Terus ingat. Jadi jangan percaya memedore ngocang naik kelangnya ketemu kali, ya sudah, jangan biarkan dia ngomong apa saja seperti tak nyala ke kita. Jadi kita tapi harus tahu cerdas belum foto segini belum foto kan oleh awam, makanya kita wajib ngaji malah tak awam ya kan? Jadi tanggal 1 Rajab adalah paling istimewa, makanya sengaja saya bawa kita karena pahalanya yang besarnya, agar kita semua itu yakin dan tahu kalau pahala itu memang benar-benar luar biasa. Di bulan Rajab itu Allah menurunkan pahala mengampuni dosa-dosa kita, itu luar biasa. Dengan adanya sholat 5 waktu ini, pulau kalian panjenengan memang dipersiapkan oleh Allah untuk punya pahala yang sama dengan pahalanya para malaikat. Jadi sebelum saya menjelaskan peristiwa Isra, saya jelaskan dulu pahalanya Rajab. Silakan jadilah materi tahun depan, Ibu. Kembali ke tadi 5 malam doa mustajab. Nomor 1 tanggal 1 bulan Rajab. Nomor 2 malam nisfu Sya'ban. Pagi kita perang sebulan. Pegain. Perang sebulan. Malam nisfu Sya'ban melekan. Jangan nyaman dulu. Man biasa jaga kol tolong, jaga kol 2. Man biasa jaga kol 2 maju, jaga kol setong. Man biasa jaga kol 4 maju, jaga kol telok. Man biasa tak tulan jaga sekali tapi alarm telok aku. Paling gini. Nah, deka. Jangan terlewat. Jangan dilewatkan. Malam nomor 2 malam nisfu Sya'ban. Anak pernah kau memperhatikan malam-malam mustajab, karena pulau kalian panjenengan cita-citanya banyak dia betul. Pulau kalian panjenengan boleh dikatakan sukses anak-anak kita, cucu kita, turunan kita. Banyak orang tuanya sukses, kadang anaknya tidak. Banyak orang tuanya kaya, anaknya melarat. Kadang anaknya orang tuanya melarat, anaknya bisa jadi ulama. Banyak, tergantung kita bagaimana sujudnya di atas sejadah. Tergantung pulau kalian panjenengan, kaum ibu, kaum nenek, kaum mbak. Ini karena muslimat ya. Kaum muslimat itu rata-rata kaum ibu sudah kaum nenek. Kaum nenek, kaum mertua. Ayo sing akeh sujud doa kepada Gusti Allah. Jadi 2 malam tadi. Malam ketiga, malam apa? Tiap malam Jumat. Malam Jumat. Terus nomor 4 malam Idul Fitri, nomor 5 malam Idul Adha. Loh, aku sering melekan malam Idul Fitri. Lihat melekannya agak baik ucul, agak bersupil, apa melekan adiktif? Betul. Melekannya melekan apa kan? Malam Idul Fitri di malam Idul Adha. Apa melekan nangis karena ditinggal Ramadan? Ramadan sudah pergi. Apakah dosa saya masih banyak? Apa sudah diampuni atau bagaimana? Apa melekan orang dunia? Jangan cukup. Sejak terakhir. Bukan bukti, amal di rumah, terus begitu orang nangis. Padahal malam Idul Fitri itu malaikat 7 langit 7 bumi nangisin kita karena ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan yang mana amal dilipat ganda. Tangisin agila kepada ibu. Saya bintang nyetrika bintang malam. Arya pasir putih. Arya yang punya waktu pulau. Aku antar konsi A. Empu
patua bi guru lek lopai. Tetes sempat. Nah, ini kan. Padahal malam Idul Fitri adalah malam mustajab kalau kita berdoa. Begitu juga tadi nomor 1 malam apa? Malam 1 Rajab. Nah, malam 1 Rajab ini Bu, pahalanya besar sekali. Sehingga kita semua oleh Allah sangat diwanti-wanti. Oleh Rasulullah hadisnya banyak sekali mengenai Rajab. Tapi banyak orang yang negatif. Yang kemarin bahayanya bersamaan dengan 1 Masehi. 1 Masehi, tahun baru 1 Masehi. Dari bulan Rajab itu kalau sempat tapi sudah lewat ya, puasa tanggal 1 itu menjadi kafarat dosa 3 tahun. Tanggal 2 kafarat dosa 2 tahun. Tanggal 3 kafarat dosa 1 tahun. Marah? Marah. 6 tahun lah gemet tuh sana. Selasa. Keluarin 6 tahun. Tanggal 4 sebulan dan seterusnya. Lemak sebulan, tanggal 6 sebulan dan seterusnya. Bila naman bisa setong telok, 2 telok pas tanggal 10. Man bisa setong sampai 10. Tak bisa setong di 10. 10 jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena malam tanggal 10 Rajab Allah menurunkan nur Nabi Muhammad memasukkan rahim Sayyidatina Aminah. Kita mana dan tanggal 10. Ini kita masuk. Setelah ada alhamdulillah kita baru susah. Nah, di sini hadisnya dijelaskan. Ini pertanggungjawabkan apa yang saya katakan di kitab Durratun Nasihin halaman 41, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala shaumu awwali yaumin min Rajab. Ya, shaumu awwali yaumin min Rajab kafaratu salata sinina. Hadisnya ketika baru dosa berapa? 3 tahun. Kemudian wadani tanggal 2 kafaratu sanataini, pernikahan menjadi kafarat dosa 2 tahun. Wadalitu kafaratu sanatin, menjadi kafarat dosa 1 tahun. Dalam Allah hambanya sedang Summa kulla yaumin saben arek 4-5 nggih kafaratu syahrin. Kafaratu syahrin, kafarat dosa 1 bulan. Keterangan ini juga diterangkan kama fil Jami'is Shaghir, juga diterangkan di kitab Jami'us Shaghir. Enggak, dari ada nagenjeun. Pas erian tengah kita eman tiburin eman. Nah, tadi yang saya jelaskan juga, tadi belum saya buka kitabnya, sekarang saya buka di atas barisan yang barusan. Sama di halaman 41 yang Rasulullah bersabda, ini inna Rajab syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Wa akhraja Abu Muhammad Al-Jalil fi fadhaili Rajab. Sudah dijelaskan di beberapa kitab lagi mengenai dawuh Rasulullah yang bulan Rajab adalah bulannya Gusti Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Tentunya jenengan bertanya, kok bisa Sya'ban bulannya Nabi Muhammad? Lahir tidak di bulan Sya'ban, mi'raj bulan Rajab, diutus tidak di bulan Sya'ban, kemudian wafat juga Rabiul Awal, lahir bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad bersabda inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri? Sya'ban itu bulanku, kata Nabi Muhammad, karena bulan Sya'ban turunnya ayat diperintahkannya membaca sholat. Apa ayatnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna
nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Paham kan kalau ngaji? Ialah bulan Sabar perbanyak membaca sholawat. Bulan Rajab perbanyak membaca istighfar. Bukan berarti bulan Rajab tidak baca sholawat, cuma diperbanyak. Jadi kan apa sah setong dua telok ibu. Lah setia, mun apa sepetok derma, mun apa sebelu derma. Konjena, bodoh boleh bucek lampuan Allah yang manusia cetaan. Takut kami Allah, man apa sakulaban sampian, aneka petong are, labeng neraka sepetong ekotop. Tak apa masuk neraka sekali. Pokok mati mati Islam iman. Men apa sebelum are maka kulaban sampian bukaen pintu surga yang 8. Di mana keterangan baca wajah dan jannah tadi halaman 41, ini halaman 40. Halaman 40 tadi kan Rasulullah menjelaskan waman shoma talatata ayyamin ufiyat min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Sapa-sapa mantining sapan orang soma panika puasa eman talatata ayyamin dan telah benyan-benyan are ufiyat maka selamat eman min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah, dari semua boleh dunia dan boleh akhirat. Keluar rogi tak rogi malah lebar ya tidak tahu deh. Selamat jadi apa boleh lah nih kak, perhatikan lagi. Selamat jadi apa lagi? Wal junun apa? Gila. Wal judam penyakit gedel judam. Wal marasi penyakit bilang. Wa bin fitnati dajjal dari fitnah dajjal. Siapa siapa puasa berturut-turut 3 hari. Nyaman mentau berturut-turut. Ini kan jenjang bisa dicari. Kemudian lebih dari rumah. Wa man shoma sab'ata ayyamin uliqat anhu sab'ata abwabi jahannam. Apa sampai kau ngare kunci labeng neraka jahannam. Betul. Menbalu wa man shoma tamaniyata ayyamin futihat lahu tamaniyata abwabil jannah. Mandiring saban orang soma peneka puasa man tamaniyata ayyamin dak perlu banyak-banyak hari futihat maka kunci lakukan iman tamaniyatun abwabil jannah panama perlu banyak-banyak lagu suatu futihat maka buka lakukan iman tamaniyatun abwabil jannah panama perlu banyak-banyak lagu suatu. Yang puasa 8 hari dibuka pintu surga yang 8. Mau masuk dari pintu manapun. Gampang kalau pusat banyak. Allah nyekora gampang. Yang tak tahu ya dilewati begitu saja, tak tahu bentuk, tak tahu betul. Jalan tahu. Ini nggak perlu kena ngaji. Kemudian waman shoma asyrata ayyamin. Siapa-siapa sih apa sesangan are. Asyrata 10 hari, apa sekolah dari setong sampai tanggal 10. Dan rumah orang siapa dari setong sampai tanggal 10 lam yas'al maka ta'atanya pasal Allah semua perduaan bulan sampai tanyain kebaik apa doa nyuwun kebaik apa belum, semua doanya dijawab oleh Allah. 10 hari. Masa 10 hari. 10 hari. Lah bari tak sempat sampean baca boleh Raja Gonjona. Bari tak sempat Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari berturut-turut di bulan yang mulia, baik bulan Rajab atau bulan Syakban. Masih ada besok. Kebetulan tanggal 10-nya kan sangat 10, 11. Ada apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Berturut-turut 3 hari di bulan yang mulia catat dan Allah aning kerjaan badan beribadah petong atau setahun. Bulan
Rajab bulan berpahala. Ayo jangan disia-siakan. Atau lagi Joko, bilang dulu pengen tamu ibunya, kamu boleh kalau pahit. Begitu muka HP, muncul yang baca Quran, hanal tadu, FK kan itu, kayak itu Pak dari Roma, FK, apa yang bilang lupa, tidak lupa. Tapi tamu nyumpul boleh ibunya, salah tamu itu punya rezeki di bawah saya, nyebab umroh. Tamu nyumpul rezeki kan, pasti lupa. Kita memang yang rezeki, abdi berumah. Kalau orang berdesak ngiting, sengiting majal paham, sepaham elakoni yang belum pernah dengar agar dengar. Mampu boleh kebur. Super ujian boleh, orang demam. Saya lupa mati. Dari jalan juru ke laut tembus besar. Jalan sekojok. Dari jalan sekojok bisa kan itu. Doa boleh. Dari barat dada aja boleh. Ada ujian terhadap pencinta raja bulan. Nah terus kemudian seperti yang sering saya sampaikan dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man kining sapana orang dia apane kedatangan aman bil hasanati ngelaban ngelakon ing kebagusan seton falahu maka panengkan diiman asyru amsalihha tining adi ganjaran 10 depan selakoni. Setiap kita mengerjakan kebaikan satu dilipat ganda berapa? 10. Itu ayat Quran. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, nah ini hadisnya. Wa fi Rajab bisab'in. Di bulan Rajab dilipat ganda 70. Wa fi Sya'ban, bulan Ramadan yang akan datang bisab'in mi'atin dilipat ganda 700. Wa fi Ramadan bi alfin. Makanya dari bulan Rajab kita tingkatkan ibadah karena dilipat ganda 70. Duduk niat kaji kitab lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bulan Rajab kan lepetong polo. Mela diniatin begitu duduk ya Allah pada pagi cek hati dengan ci sebagian kali sekolah tidak pada sekolah lagi sudah amalah pada pagi karena Allah abdina jadi karena Allah bin solihin solihan al-fatihah 7 baca sholawat pas ngegarto niatan ngaji janjena aturakan dan baca sepuh kita dan anak turun kita agar dijadikan oleh Allah dzurriyyah solihin solihah. Kita semua kaum ibu itu paling senang, ibu itu paling bahagia ketika melihat anak foto ahli ibadah. Ibu paling senang, ibu paling bahagia mengetela anak foto sukses. Ibu paling sakit atau mengetela anak foto sengsara. Kita akan dong ibu. Solusi bagaimana? Pintu taubat, pintu doa dan pernah ditutup oleh Allah. Ayo kita berdoa terus. Gedor pintu doa bila pintu diterimanya doa dengan cara perbanyak membaca sholat. Nah ini Rajab. Terus di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat penting yang harus kita ingat. Apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Karena tahun itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad duka. Nabi Muhammad duka karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang dicinta. Udah benempian yang kikiyah mengeelangan orang, kebahagiaan tetangga sanak kerabat. Kita semua sedih, napa bunga bu? Sedih napa bunga? Sedih, tapi tergantung saya mate. Ibu gitu. Mon saya mate waktu odi de karen tetangga, keretan ke petade, mare sene ke perkara tak mare, rebuan dunia tak mare, rebuan sebarang tak mare. Pas mate selesai tong kira-kira ngucap innalillahi innalillahi ulah. Innalillahi wa inna alhamdulillah aman. Bodoh tetangga semante kelakon ada karen ajo buruk kayak mulai petanda. Aman tak aman tetangga pas innalillahi masjid paling sampai aman masjid. Tapi kalau orang yang mati itu baik, maka kita akan menangis dan mengenang kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah ditinggal pergi oleh
Padahal Bu, Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah usia 25 tahun dengan tampan ganteng luar biasa. Siti Khadijah umur 40 tahun. Janda kaya raya. Seandainya pada saat itu harta orang Quraisy separuh Mekah, pasek tongki benyaan harta Siti Khadijah. Jadi semua Siti Khadijah bangsawan kaya, bangsawan terhormat. Begitu dapat Rasulullah berjuang, wahyu turun, diutus menjadi nabi. Siti Khadijah dibenci oleh orang kafir Quraisy. Hartanya habis, gak baik perjuangan mempermajukan agama Islam. Ini Sayyidatina Khadijah. Tinggal wafat Nabi Muhammad sedih. Tahunnya sama dengan ditinggalnya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad memang tidak jelas bagaimana, akan tetapi selalu melindungi Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad, maka oleh Allah Nabi Muhammad dihibur dengan diisrokan. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad Isra. Makanya peristiwa Isra Mi'raj dalam Quran dijelaskan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci hamba Allah, yang dimaksud abdun di situ adalah Nabi Muhammad. Asra sebajilan malam, asra sebajilan Allah lailan ke waktu malam. Perjalanan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Nggak mah, bontar pengajian Isra Mi'raj apa jadi dia tahu dan lucunya ya Pak. Waktu itu bukan lena. Apa Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nyampe Masjidil Aqsa, Mi'raj. Apa Mi'raj bohong? Tapi bahasa Mi'raj khusus Nabi Muhammad. Mana nama Mi'raj Oscar? Jadi bimbingan dua bulan lagi merantau datang pas ikut TK kita Mi'raj. Mi'raj maknanya Oscar. Tapi bahasa Mi'raj ke Nabi Muhammad. Menempian bibu dia lah Oscar. Tak usah pakai Mi'raj. Ada apa Mi'raj? Daya absi kepada ketemu dan maka anggap Isra. Ini Isra. Ajalan kepada ketemu. Karena Isra ini jalan. Ajalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj oke. Kenapa Nabi Muhammad tidak dengan Allah di-mi'rajkan langsung dari Masjidil Haram? Kok masih jalan ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan naik unta? Agar pulau kali panjenengan memang harus baik perjalanan kita silaturahim antara manusia dan manusia. Sepanjang perjalanan ketemu dengan roh Nabi itu dan seterusnya. Milana umpama ada orang kerabaru, orang bangsa baik ibadah Allah, taklon turun di masjid, puasa tidak pernah berhenti, yang ditetangkan pada yang dikocek itu tidak baik, karena Allah tidak memerintahkan seperti itu. Selain dengan adanya ayat hablum minallah hablum minannas, peristiwa Mi'raj pun tidak langsung Mi'raj, Isra dulu. Isra ajalan, artinya memperbaiki hubungan antara manusia dan manusia. Kemudian Mi'raj naik ke Allah sampai ngadep Gusti Allah. Dari langit nomor seton sampai langit nomor petok. Jibril dengan akhirnya Nabi Muhammad sendiri menghadap Allah sampai Sidratil Muntaha dan Mustawa. Nah ini kan urut-urutannya. Oleh apa? Sholat lima waktu. Sholat. Allah memerintahkan puasa, Nabi Muhammad tak etikanin. Allah memerintahkan haji, hanya dawum walillahi hijjul walinnasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wa atimul ayat lain wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi Nabi Muhammad tak etikanin. Cukup wahyu lewat malaikat Jibril. Allah memerintahkan puasa juga seperti itu. Tapi khusus sholat Allah tinggalkan Nabi Muhammad. Perintah langsung panggil ke langit sampai Mustawa dan berdua. Jibril hanya langit 7. Ke atasnya Nabi Muhammad sendiri. Nah, ini kan dari mul jalan apa nih kan? Sholat. Nah terus keterangan sholat di Al-Quran di mana? Fatihah,
ruku, sujud, baca dan Quran apa sobung? Baca dan Quran apa sobung? Tolo-tolotannya. Nah ada, kan di situ butuh kata, butuh sunnah. Apa sunnah? Hadis. Cuman pada aliran sebelum muda, engkau tak nolong ulama, engkau tak nolong madhab sembah, engkau langsung ngalah di Quran. Biar tanya, cari rukun sholat di Quran. Tak ketemu. Tak ketemu. Kenapa? Karena Rasulullah ada sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, cara sholat yang makin kita semua ada peristiwanya. Dan apa peristiwanya? Nah, ini kayak disebut lagi kan katakan kok halaman 31 bisa dicari nanti. Aneka diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah. Ini lagi. Jadi waktu Rasulullah Mi'raj, Lailatul Mi'raj ila samawati, ra'a fis sama'il ula, malaikatan yadhkurunallaha mundu khalaqahum Allah Ta'ala. Rasulullah waktu Mi'raj nyampe langit nomor 1, pas dadi salat nikah. Urut-urutannya. Nyampe langit nomor 1 ketemuan di malaikat adikil. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, mulai diciptakan sampai kiamat. Jadi malaikat yang diciptakan sampai kiamat, saya tugas adikil tak ambungakan, tak ambungin, tak teman makhluk penduduk. Ya, minggu sejam selamat subhanallah dan subhanallahil azim. Bosan saja masuk. Diambungakan, ambungin malaikat tidak. Jadi hadisnya kan toh mundu khalaqahumullah, mulai diciptakan oleh Allah sampai saat itu sampai kiamat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah di malaikat. Terus baca tasbih. Kemudian kenapa malaikat mata ambu sekali? Karena malaikat tak ada tak asal. Malaikat tak laki tak bini tak betul. Ayo, baru mikirlah. Sudah, pikir malaikat bedak tak laki tak bini tak betul. Malaikat tak kabin bentak kabin. Malaikat tak di anak dan tidak diperanakkan. Allah menciptakan langsung wujud malaikat. Dengan saya jadi kata juga dijelaskan. Apa saja malaikat di estoneta dijelaskan. Anahum sampun malaikat ada samun pada kebenyak-benyak di simuron yatun sebagai senor. Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Menempian bibuli dari apa? Tanah. Man iblis dari apa? Apoy. Biar minggu dari sana, bilang mentaman di 2.000. Tahu satu di kau rekor sudah ya. Keluar tanah nomor keluar kan? Tinggi kordu. Saya nonton celang apa botek? Celang kan kita dari tanah. Maka Yosua mulai sareaki keluar tanah. Memang dari tanah. Kita tumbuh besar berkembang biak yang dimakan tumbuh dari tanah. Minum sumber air dari tanah. Enggak manusia. Malaikat tidak. Malaikat Allah menciptakan tak laki, tak bini, tak bentuk. Kita usah memate, kebuduk, kedelak, yang kesini. Kan kau tak usah, yuk. Tak usah. Benci penyajuk boleh lagi. Pas berdaya kan air. Tak perlu, yuk, tak perlu. Baik, jangan ada nih. Boleh kita eksekusi kita lagu. Mulai berdua ini semua boleh lagi. Oh, boleh dulu. Kasih lagi kaca. Jadi ini kan jumpa malaikat. Malaikat ini kata asal tak usah. Malaikat tak anak so. Di malaikat tak laki, tak bini, tak bentuk, tak detail, tak saren. Dari macam keterangan saya sama malaikat. Lanjut, saya malaikat ni keseneng kebun. Mana tak mundulan bini kebun. Annahu ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dukuran wala inathan wala unatha tak bentuk la abalahu manifa wala ummalahu swadikuna fima akbaru bi anillahi ta'ala la yakuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala yataballaduna wala yanamuna wala tuktabu a'maluhum li'annahumul kutabu wala yuhasabuna li'annahumul kusabu wala tuzalu a'maluhum li'annahum la sayi'ati lahum wa yusharuna ma'al jinni wal insi yasma'una fi uswati bani adama wa yarahumul mu'minuna fil jannah wa yadkhuluna al
jannata wa yatanawaluna nikmata fiha bima sya'allah. Ini kesannya mereka. Kayak kita. Anak apa beta santai? Ada yang lupa lah. Alhamdulillah tahadus binik maya. Pelajaran saya itu sekian nyampe anakku aja samu nurun yaitu latifatul laisul dukuran wala inatan wala mudata la abalapun wala ubalam soal itu nabi ma'budan dari ta'ala layak bulu naga dinikah. Kemudian lagi nikah bukan pelajaran tapi keterangan. Bodoh kayak macam kita itu lagi dilakui. Rekam nengok, merekam ekoles. Setelah pula kabin, pula ini tidak pernah menyerah dalam pengujung. Pula makor kabar anak-anak. Arti pelajaran saja mereka dan nggak ada itu. Tapi arti hidup itu lama sih ada itu pasti apa anak-anak almarhum ikutin ikan lagi ini kita berder. Di alhamdulillah apa sebelum buka kitabnya. Alhamdulillah. Tapi berapa puluhan tahun yang lalu bukan alhamdulillah lagi ingat merekam dalam otak. Padahal kami nak foto gelas makan olahan anggur ini. Nah ini kaji. Jadi langit nomor setor, dekat peristiwa sholat. Rasulullah ngetela malaikat adikir. Melan dalam sholat kita dikir kan. Subhanallah. Sampai arek ya kiamat. Langit nomor berapa? Satu. Langit nomor 2 wafitaniyati ro'a malaikatan yarka'una Allah ta'ala mundu khalaqahumullah la yarfa'una ru'usahum. Dapat langit nomor 2 Nabi Muhammad ketemu di malaikat aruku. Mulai diciptakan aruku sampai kiamat. Inilah ruku dalam satu rakaat satu kali. Ruku dalam satu rakaat berapa? Satu kali. Karena malaikat aruku dari diciptakan sampai hari kiamat. Maka pada Nabi Muhammad tak bangun, tak jeda. Nikah. Tapi dapat langit nomor 3 nikah wa fitalisati ro'a malaikatan yasjuduna lillahi ta'ala mundu khalaqahumullah. Allah malaikat asujud mulai jadi yakin. Tapi la yarfa'una ru'usahum illa aina sallama alaihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit nomor 3 Nabi Muhammad ketemu di malaikat asujud mulai jadi yakin sampai saat itu Nabi Muhammad kalau salam assalamualaikum jawab Nabi Muhammad pas tujuh malaikat yang banyak tadi langit nomor 3 tujuh pada jawab salam sujud boleh sampai arek kiamat maka jadilah sujud tiap rakaat 2 kali. Lagi nomor berapa ini kan? Nomor 3. Pada peristiwa Nabi Muhammad itu. Kemudian langit nomor 4 Nabi Muhammad wa firra bi'ati ro'a malaikatan yatasyahaduna. Depan nomor 4 malaikat macam apa? Tahir, atahir. Kemudian langit nomor 5 wa fil khamisati ro'a malaikatan musabbihina baca tasbih. Langit nomor berapa? 5. Langit nomor 6 ro'a malaikatan mukabbirina atakbir. Langit nomor 6 ngetela malaikat ro'a malaikatan musallimina mundu khalaqahumullah fi mundu khalaqahumullah. Langit nomor 6 Nabi Muhammad ngetela malaikat muluk salam. Kemudian Nabi Muhammad akan mengatai. Benih nomor 6 malaikat takbir, nomor 7 malaikat muluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum kamu. Pas Nabi Muhammad akan seandainya ibadah malaikat dari langit nomor 1 sampai langit nomor 7 saya jadikan untuk sholat kepada Allah ibadah kita karena Nabi Muhammad dan umatku betapa indahnya rangkaian sholat. Akhir Allah ngaunengin keretak Nabi Muhammad kemudian diwujudkanlah praktek sholat seperti yang kita lakukan. Maka setiap rakaat sujudnya berapa kali? 2 kali. Setiap rakaat rukunya kita 1 kali. Kemudian dari pentingnya sholat 5 waktu Nabi Muhammad terus ibadah malaikat menjadi ibadah kepada hambanya. Pas Rasulullah ajabu dan halaman 32 man addas sholawatil khamsah nalah ibadata malaikatis samawati sab'i
mantining sapana orang ada penaikan iman as-sholawat tidak benyan sholat al-khamsa selema nalah maka ngoleh peseraman ibadat malaikati samawati dan ibadat malaikat lagi asap inspektor. Jadi sholat 5 waktu kalau kita kerjakan selain kewajiban masih mendapat pahala sebagaimana ibadahnya malaikat yang 7 langit. Malaikat pegang langit. Lambakan Allah. Ya Allah, todus rasa kita malu kepada Allah. Menpasta sholat sering kita lalai, sering kita sholat telat, sering kita sholat kesusu. Padahal yang dicontoh Nabi Muhammad malaikat dengan cara seperti itu. Padahal Allah tidak memerintahkan pulau kali panjenengan dengan ibadah engah malaikat setaker tak jadi sekali, tapi beri kejaran akan tak ibadahnya malaikat. Jadi barometernya orang Islam adalah apa bu? Sholat. Nah, inti daripada Islam oleh sholat 5 waktu. Nah, sholat solusi dari semua kehidupan kita. Jalan keluar. Kenapa? Nah, ini pas keterangan di Kanjeng Nabi terus lagi. Cukup dalam sholat. Kalau kita tidak nyaman, kalau kita tidak enak kehidupan kita, hati kita sering tidak karu-karuan, solusinya sholat. Mereka diriwayatkan seterusnya. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol. Rasulullah dawuh, as-sholatu mardhatur rabbi. Sholat adalah keridhoannya Allah. Artinya kita kalau sholat pasti mendapat ridhonya Gusti Allah. Sholat kemudian kata Rasulullah wa sunnatul anbiya'i dan lalambana para nabi. Kemudian wa hubbul malaikati bulebuna para malaikat. Kemudian wa nurul makrifati dan cahayanya makrifat. Wa aslul imani dan asal iman. Wa wajibatud du'ai dan etremana dari pan berempan doa. Sholat doa semeter, sholat teban sulomban tak imbang yuk. Sholat tepat. Terus kemudian waqabulul akmali dan diterimanya banyak amal. Wa barakatun ban barokah fil mali dalam harta. Sholat yang baik hartanya akan barokah. Kalau hartanya tidak pernah barokah, tak usahnya ada jukon ke timur, congok sholat. Sholat sudah tepat apa masih dulu? Barometernya kita adalah sholat. Karena sholat akan membuat harta kita barokah. Wal kasabi lakona barokah, kasapa barokah dengan cara sholat yang baik. Kemudian wasilahun alal a'da'i, apa silah? Senjata alal a'da'i bagi banyak musuh, atas banyak musuh. Sholat yang baik menjadi senjata kepada musuh kita. Kita ke musuh orang tak usah laban, cukup beres dengan sholat yang baik, dengan sendirinya dia akan tumbang. Hadisnya kepor. Kemudian wakarodatus syaitoni, kebajiin setan, orang asolat mau sholat setan. Kemudian wasafi'un banyafaate baina sahibiha wa baina malakil maut, antara orang yang sholat dan malaikat maut. Mereka sholat wazirajun fi qabrihi, dan akan menjadi lampu di dalam kubur kita. Kubur peteng, kubur deberna. Maka dengan sholat yang baik kita akan disinari oleh cahaya nur sholat itu sendiri sampai ila yaumil qiyamah. Wadulun beromau ala rosihi, atas ketekeman yaumil qiyamah dalam hari kiamat. Sholat akan menjadi penutup kita di hari kiamat. Karena hari kiamat semua akan merasakan panas. Matahari dekat dengan kepala kita, akan berkucuran dengan keringat. Tapi dengan sholat yang baik maka tak akan merasa kepanasan pada hari kiamat. Sholat barometernya. Kemudian watajun ala roksihi, dan mahkota atas kepala nyaman.
walibasun ala badanihi, dan pakaian atas badannya. Karena besok di hari kebangkitan kita semua bangkit dari kubur telanjang. Kita bangkit dari kubur telanjang, tak sandal, tak lampi keterangan di kita, telanjang. Waktu Rasulullah menjelaskan itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa di hari itu berkumpul lagi sama perempuan? Rasulullah menjawab, betul Aisyah, tapi pada hari itu manusia tidak sempat melihat kemaluan satu sama lain karena sama-sama sibuk dengan dirinya sendiri. Dan orang yang telanjang tidak akan kelihatan auratnya, karena yang baik tutup dengan cahaya, yang jelek ketutup dengan mana, yang lebih jelek lagi ketutup dengan darah, yang jelek lagi ketutup dengan keringat. Jadi bangun dari kubur kita bangkit keadaan telanjang, tapi tubuh kita terbungkus oleh amal perbuatan. Yang namanya baik bersinar seperti bulan purnama, kita tidak bisa melihatnya. Jadi terang, sholat ngabes. Jadi Aisyah kecil, aduh betapa malunya ya Rasul kalau kumpul lagi perempuan sama-sama telanjang. Di kitab itu keterangannya ditepuk, Aisyah ditepuk dari Rasulullah. Aisyah pada saat itu manusia terbungkus dengan amalnya. Bodoh sebuah kemuncul, bodoh agini nana dari rahimnya. Ada yang keluar darah, ada yang kepalanya manusia tapi badannya anjing, ada yang kepalanya manusia tapi badannya celeng dan sebagainya. Sesuai amal. Saling melihat, kita saling ketemu satu sama lain, tapi tidak bisa ngomong karena lisan pada saat itu dikunci, hanya tangan yang berbicara kepada Allah. Sebagaimana di surat Yasin, Allah menjelaskan di hari itu yang matur kepada Allah adalah tangan kita, lisan kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Nah, ini kan dikunci. Jadi sholat itu adalah barometernya kita. Kemudian ibu dapat watajun ala rosi wa libasun ala badani wa satrun bainahu wa bainan nar. Wa satrun bainahu bainan nar. Sholat menjadi penghalang kita antara kita dengan api neraka. Kemudian wa hujjatun baina yaday rabbi. Jadi hujat antara Allah, watiklun dan berat fil mizan di dalam timbangan, wajawazun ala sirat menjadi apa? Lebat, bisa lebat ala sirat atas tete, wamiftahun kayak kita cari, dan kunci lil jannati marek suarga. Jadi dengan sholat kita semuanya lengkap. Makanya yang sering saya jelaskan di mana-mana kalau pengajian adalah sholat. Karena dengan sholat yang baik kita akan menerima semua kebaikan dari Gusti Allah. Maka dari itu dalam rangka Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj kali ini, pesan jagalah sholat 5 waktu. Sholat yang mana yang paling baik? Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat. Hanya boleh kalau perjalanan kita di jamak, tapi ada tata cara, ada syaratnya, dan ada jaraknya. Jangan serongkan Bu. Boleh balik mendengar informasi, memang lama banyak yang usul orang antara muslimatan pada dukur, pola nabu hadroh, bejeng jemaah takbir. Ternyata berjalan sudah lama, entah siapa yang ngajari, siapa sedang ngadain. Ada menilai kutu Bu, jamiah muslimat, kelas PAT lagi. Jadi makna tahadruan sholatnya di jamaah takdim. Takut salat aja kok. Saya terangkan kemarin. Mentakut aja kok jaga bayi acara awal 2, acaranya setengah 1. Paling lambat jam 1 mulai, jam 4 selesai. Jepok sholat. Penisunya amalnya jorma atau tiap dayang aja jorma. Ntar nyongo kanafan aja main guring di mereka. Paham ya Bu ya? Jadi jamaah itu mungkin di pertemuan yang lain ada syarat, ada tata cara, ada caranya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah. Sekali lagi mohon maaf atas terlambatnya.
Kita syukuri aja semua yang ada, hujan sore